Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan ulas sebuah token yaitu DApp Coin atau DApp ya. Kode tokennya DApp. Jadi saat ini untuk pergerakan dari DApp Coin turun 1,65%, ada di harga Rp55, teman-teman. Ini koin dengan peringkat 475 di CMC. Jadi menarik ya, beberapa hari kemarin DApp naik cukup signifikan. Dan kita akan coba lihat seperti apa sih peluangnya. Untuk saat ini sih supply maksimum DApp itu terbatas, ada di kisaran 30 miliar 30 miliar token. Dan saat ini yang ada di supply-nya itu ada di 7 miliar ya. Jadi masih banyak yang bisa dicetak ke depannya. Lalu ini sebenarnya project apa? Kalau kita cek dari infonya di CMC, ini merupakan project daripada The Digital Entertainment Asset yang berbasis di Singapura. Jadi ini namanya dia project blockchain based NFT. Jadi project dengan basis NFT, di platform mereka ada game juga dan juga entertainment atau hiburan. Kegunaan koin ini adalah sebagai NFT marketplaces. Jadi teman-teman bisa memperdagangkan NFT dengan token ini. Terus juga bisa menjadi ataupun digunakan untuk play game di platform mereka. Langsung aja di sini aku coba cek dia di platform digital entertainment. Aku cek, oh di sini ternyata ada project yang namanya Play Mining, teman-teman. Dia juga bertajuk Web 3.0. Nah, di sini ada visi mereka, with the power of entertainment and technology, a new culture and future economy. Jadi ini adalah fundamental daripada project DApp. Dia ada play mining, ada play mining NFT, ada dia coin. Ini DApp coin ya. Nah, kalau kita lihat dari segi di bawahnya ini ada berita-berita tentang game mereka yang baru rilis, which is ini sebenarnya project yang bagus. Nah, kalau kita lihat dari gamenya, ini kita akan coba buka di Play Mining. Nah, di sini kita dapat beberapa informasi, yaitu semuanya berhubungan sama Dapcoin. Dapcoin ini bisa digunakan untuk bermain games or manga. Teman-teman juga bisa main play mining NFT-nya. Dan teman-teman kalau menang di game ini akan dibayar dalam bentuk Dapcoin lagi. Jadi koin ini akan berotasi di game ini untuk ekosistemnya. Jadi ya secara singkat itu. Jadi kegunaan token ini adalah buat di gamenya. Ini aku coba masuk easy to buy. Ini teman-teman di mana teman-teman bisa memperdagangkan koin DApp ini di Indodax, Get.io, Maxi, dan lain sebagainya. Kita akan langsung aja setelah teman-teman tahu newsnya ya gitu aja sebenarnya, kita akan langsung masuk ke pembahasan Dapcoin. Ini aku pakai OKX ya, mungkin teman-teman yang pakai rupiah bisa disesuaikan aja. Kita akan pakai Dapcoin Tether USDT ya. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan DApp ini udah drop, teman-teman. Dia drop dari level resistance yang kuat di kisaran 0,005, which is penurunannya ini cukup signifikan. Dari awal rilis dia cukup menarik ya. Wow, harganya sangat tinggi, teman-teman. Kita akan coba lihat dia di time frame weekly. Nah, ini DApp ini sudah drop sangat-sangat signifikan. Sebelumnya DApp ada di kisaran harga 0,1, which is berarti ini penurunannya udah di all time low saat ini, teman-teman. Dan kemarin kita baru aja melihat DApp ini testing ke level support terakhir. Jadi kalau teman-teman ada beli, semoga sih nggak banyak. Tapi kalau teman-teman ada beli itu sedih banget, teman-teman, karena all time low daripada DApp ini udah terbentuk, which is di harga sekarang. Dan kalau kita lihat dari chart weekly-nya, ini kelihatan sekali terjadi transaksi yang sangat besar kemarin. Jadi ini mungkin bisa menjadi alarm, hati-hati, ini transaksinya sangat besar di sini. Artinya adalah di sini sudah banyak orang yang pasang jual, teman-teman. Ketika DApp naik harganya, di sini banyak yang jualan. Akibatnya apa? Market drop, turun. Dan saat ini harga DApp ada di 0,003. Jadi trennya udah
patah ya, untuk tren bullish-nya dia udah bikin all time low, which is kedepannya arah daripada debt coin kemungkinan bakalan balik ke bawah lagi teman-teman, kemungkinan besar. Teman-teman bisa perhatikan di time frame daily ini ada transaksi yang sangat besar di sini. Jadi ini benar-benar ekornya cukup panjang dan ya menandakan selling pressure-nya cukup tinggi teman-teman. Lalu gimana? Apakah teman-teman ada yang punya koin ini sudah hold? Kalau aku sendiri sih melihat cukup pesimis dengan kondisi sekarang. Ketika debt ini udah benar-benar di sell seperti ini, ya mungkin bakalan lebih sulit buat balik teman-teman. Teman-teman harus perhatikan fundamental koin yang seperti ini. Meskipun dia punya game ya, dan ekosistem di ekosistem gamenya ini cukup bisa muter lah untuk tokennya, tapi teman-teman harus pahami juga kalau yang namanya game itu kan ditentukan sama user. Makin banyak user yang main, diharapkan harga tokennya makin bisa meningkat teman-teman, karena memang permintaan orang-orang harus beli token ini buat bisa main game. Tapi yang harus kita waspadai adalah dengan project yang berbasis game itu ketika minat orang bermain game tersebut sudah hilang teman-teman, karena kan game itu selalu update. Yang namanya game, kemarin ada Mobile Legends, sekarang ada Genshin Impact, sebelumnya dulu ada COC, tapi siapa sih yang main COC sekarang? Jadi kan bisa dibilang game itu akan berubah terus menerus. Jadi ekosistem daripada project game yang berbasis kripto itu menurut aku nggak bakalan sustainable, tidak akan cukup bertahan lama, karena itu tadi industri game itu akan selalu update, dan kedepannya game yang hari ini populer itu bakalan ditinggalkan juga di masa depan, karena mungkin ada game yang lebih bagus di masa depan. Jadi ya itu salah satu pertimbangan juga. Oke, itu. Dan untuk pergerakan harga saat ini saya kira bakalan bearish lebih dalam lagi, karena memang dari segi pergerakan itu ada kecenderungan kemarin ya sempat naik di sini, tapi udah waktunya buat jualan seharusnya. Dan untuk pergerakannya sekarang dia lagi ketahan di level support 0,03. Teman-teman, saat ini kita berada di level support yang ini, which is ini pernah terjadi ya, pernah juga berada trend sideways di sini. Jadi sempat sideways di range ini ya, di range yang sama untuk saat ini. Dan gini aja, kalau teman-teman mungkin ada yang sangkut, tapi saya juga nggak tahu teman-teman sangkutnya di mana. Tapi kalau let's say teman-teman belinya di pucuk sini, saya kira sih masih bisa diselamatkan. Kenapa demikian? Karena ketika debt ini bisa bertahan, jadi ini kondisinya ya, kondisinya ketika debt ini bisa bertahan di level support ini, nah katakanlah dia tidak breakdown dari level support ini, maka saya sendiri masih cukup confident bahwa masih ada kemungkinan buat kenaikan terjadi pada debt, tapi kenaikannya mungkin nggak bakalan lama, mungkin dia bakalan drop balik lagi teman-teman, dan kemudian bakalan melanjutkan trend sideways-nya. Jadi kita tunggu aja, karena ini koin sangat spekulasi ya. Artinya spekulasi adalah secara chart itu mengingatkan saya dengan SLP teman-teman. Jadi salah satu project game juga ya SLP, dan ya mirip-mirip lah dengan debt ini kalau kita lihat dari chartnya. Jadi yang memompa harga debt naik itu tentunya adalah market maker, orang-orang yang mungkin punya dana cukup besar buat pompa harganya naik, kemudian mereka jual. Tapi sayangnya karena permintaan yang cenderung kecil, harga debt cenderung turun teman-teman, dan saat ini posisinya lagi bertahan di support. Jadi planningnya adalah itu, kalau debt bisa bertahan di level support saat ini 0,00343, itu saya sendiri masih cukup confident bahwa debt masih bisa ada potensi lah di pump balik lagi. Tapi kalau let's say dia justru drop dari level itu, ya siap-siap aja dia akan masuk lagi ke range support di bawahnya, yaitu di 0,002, which is itu kalau dia turun maka potensial turunnya bisa sampai 25% ke depannya. Jadi ya prepare yourself, itu aja teman-teman buat debt. Semoga pembahasan kali ini bisa dapat sedikit referensi. Again teman-teman silahkan analisa sendiri, kalau teman-teman nggak percaya ya boleh-boleh aja, karena yang namanya analisa bisa salah bisa benar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keputusan kalian dengan kondisi yang saat ini bisa terjadi.
Kalau bisa di staking, mungkin teman-teman ada opsi buat staking. Teman-teman kira nanti bakalan naik, ya silahkan di staking aja. Siapa tahu one day harganya balik normal lagi. Jadi gitu aja buat Dep, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.